Oke, yo, what's up guys, welcome back to Basindo Cars lagi. Dan yes, aksesoris BYD Seal part yang kedua kita bakal bahas di video kali ini. Ada total beberapa aksesoris lagi yang ya sebenarnya penting nggak penting sih ya kalau di kategori ini ya. Jadi langsung aja, gue juga pengen pasang sebenarnya, jadi tapi gue kontenin sekalian biar ya mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian juga. Jadi langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, jadi akan ada 5 item yang kita bakal rekomendasiin. Cuma balik lagi, ini tuh ya penting nggak penting, dan sebenarnya banyak berkaitannya sama urusan storage kali ya. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, dan ini mungkin sering dilihat juga kalau kalian sering ngikutin video aksesoris BYD Seal. Nah, ini tray buat bagian bawah dari si center konsolnya BYD Seal. Nah, kita coba pasang ya, karena memang pada saat bawaan defaultnya ini guys, dia tuh agak berisik nih. Coba kalian dengar ya. Nah ini ya, kalau kita lihat ya, jadi kalau di kondisi jalan yang nggak rata ini tuh agak berisik. Dan ini juga nggak ada space, nggak ada separatornya kan. Jadi suka kalau jalan gelandakan tuh duduk-duduk bisa geser ke belakang dan ya ujung-ujungnya berisik lah. Nah makanya kita bisa kasih separator itu ya, biar dia lebih rapih gitu. Coba kita cek. Ini udah kepasang ya posisinya, dan kalian bisa lihat nih kalau kita taruh tuh, suaranya jadi lebih nggak berisik lah bisa dibilang, dan dia ada pembatasnya juga. Dan ya ini car lane kit yang kemarin kita udah share juga di aksesoris yang part pertama kalau kalian belum nonton. Oke, so itu tadi yang paling pertama ya untuk storage tray. Harganya gua taruh aja di sini ya, di teks ya. Dan ini juga belinya di Top BYD, dan kalian juga bisa cekin diskon, ada kode diskon 5% BYD BIC. Dimasukin aja di akhir sebelum kalian check out. Oke, yang kedua ini dia sama masih storage tray juga, tapi yang kali ini tuh buat si laci yang ada di dalam, bukan laci sih ya, storage yang ada di dalam sini, biar kita bisa dapat 2 tingkat dari yang sebelumnya cuma 1 tingkat. Nah, ini juga dapat semacam kayak rubber surface-nya, jadi biar kita bisa rapihin gitu kali ya. Dan dia juga ada space ini buat mikrofon kalau kalian pakai mikrofon yang ada di BYD. Gue sendiri belum sempet cek itu gimana mikrofonnya. Nanti kalau ada, nanti gue juga mungkin akan bahas deh. Nah, kurang lebih kayak gini kalau udah ditaruh, dan kita tinggal angkat aja ini. Nah, di dalamnya kan storage-nya kayak gini nih guys ya, 1 tingkat aja. Nah, kita bisa bikin itu jadi 2 tingkat sekarang. Oke, nah lumayan, jadi 2 tingkat bisa ditutup. Ya not bad sih, bisa taruh duit koin misalnya, duit parkir gitu-gitu ya. Cadangan bisa ditaruh di sini, dan kalau mau diangkat ya tinggal angkat aja. Oke, harganya di sekitaran segini ya. Ada yang bisa beli sepaket juga sama tadi yang pertama, jadi kalian bisa pilih aja mau yang pakai yang itu yang bawah atau mau pakai yang ini sekalian, tapi sepaket kayaknya juga lebih murah. Oke, yang ketiga ini dia sebuah tray buat storage, atau lebih tepatnya ini sebenarnya buat kotak tisu yang bisa kalian taruh di belakang daripada layar BYD Seal ini. Positioningnya gue lupa gimana, sebentar kita coba-coba ya. Nah begini nih guys jadinya dia, tapi dia agak kehalang dengan si smartphone holder gua, jadi posisinya agak offset nih. Di bawahnya nih ada lem juga ya, cuma gue lihat sih dia nyendernya udah cukup oke. Plus ini ada apa ya, ada magnetnya ya, nggak tahu nih buat apa magnetnya, aneh. Ya, jadi storage-nya dibagi 2 macam. Gue sendiri mau pakai ini buat kotak tisu, dan ini bisa buat taruh kartu, karena di rumah gue masuknya pakai kartu RFID gitu ya, yang bisa didetek jadi jarak jauh, jadi bisa biar ditaruh aja di sana. Ya jadi dia tuh ada selaknya ini tuh buat di dudukan monitornya nih, jadi dia masih bisa. Cuma memang lemnya mungkin lebih kepake kalau kalian nggak mau goyang, karena ini mungkin agak sedikit goyang ya, terutama di bagian ujungnya ini. Mungkin harus geser sedikit, tapi ya harusnya kalau ditaruh sesuatu mungkin dia akan lebih berat ya, terus lebih aman sih harusnya gitu. Coba ya. Nah ini gue contohin, gue taruh kartu, sama ini gue mau taruh tisu, tapi ternyata agak kecil ya tempatnya ya untuk taruh tisu. Jadi kita mungkin better kalau langsung dari, misalnya pakai plastiknya doang nih contohnya. Nah kalau pakai plastiknya doang ini bisa, cuma ya gitu guys, ukurannya ngepas banget ya, jadi kurang bisa pakai kotak tisu yang ukurannya gede-gede, jadi mesti cari yang compact. Lanjut yang keempat ini dia, jadi ini tuh adalah sebuah sarung buat apa? Buat
ini si center konsolnya lagi. Jadi gue tuh jujur aja agak OCD ya sama tulisan NFC ini. Sebenarnya kartu NFC-nya kita nggak perlu taruh di sini guys. Jadi agak misleading gitu loh. Terus yang kedua juga ini tuh busanya tuh kayak tipis, bukan tipis sih, kayak keras ya. Jadi kurang enak buat disender. Nah makanya ketika gue lihat ini ada produk alternatif buat mengcover ya si tadi, plus dia ada kayak semacam busanya gitu, tambahan sedikit bah, walaupun tipis. Cuma ya lumayan lah ya. Kita coba pasang aja sambil kita coba tes, oke? Oke, jadi terpasangnya seperti ini ya, jadi nggak ada logo NFC-nya lagi. Cuma gue ngerasa ini agak jelek sih. Gue udah coba tarik dari dalam, cuma karena rapet ya, jadi dia agak jelek. Sama depannya ini ya, agak ada patahan-patahan sedikit. Ya buat protektor sih, cuma ya jadi agak jelek estetiknya sih menurut gue ya. Jadi dalamnya dia begini ya, dimasukin ini yang belakang yang ada si velcro-nya, dan ya ini atasnya dia pas juga sih, lumayan fit lah. Nah, sementara gue coba pakai dulu dan lihat nanti yang lain pada bilang apa gitu. Oke, yang terakhir adalah ini dia si cover kunci dari BYD. Karena gue lihat waktu tes drive tuh beberapa kunci-kunci mobil BYD itu udah pada lumayan hancur ya, bagian tombol-tombolnya kayaknya lumayan fragile. Jadi gue rasa penting untuk punya key cover. Nah ini gue kemarin dapat dari e-commerce lokal ya. Nanti gue taruh juga linknya di bawah. Salah satu grupnya di Beyond juga, jadi bisa dapat diskon. Cuma memang aslinya si key cover ini tuh jahitannya warnanya putih, dan gue ngerasa agak aneh. Makanya gue akhirnya custom sedikit jadi warna hitam dengan pakai spidol aja. Nah looksnya sekarang jadi lebih stealthy gitu ya, jadi all black. Dan ya ini recommended yang ini. Gua nggak beli yang besi karena gua ngerasa akan makin berat. Nah ini yang kulit, dan kulitnya gua ngerasa lumayan bagus juga, lumayan tebel, dan ya jadi bikinnya enak. Plus ada gantungan kuncinya juga. Harganya sekitar 200.000 gua beli kemarin, lupa pakai diskon, nggak tahu kalau dapat diskon ternyata di toko tersebut ya. Dan ya di toko tersebut banyak banget diskon-diskonnya buat member-member BYD Beyond. Jadi cek aja, nanti linknya juga gua taruh deh di bawah. So guys, nanti gitu aja buat part 2 aksesorisnya BYD Seal ya, edisi penting nggak penting. Semoga videonya bermanfaat, dan seperti yang gue bilang di awal ya, aksesorisnya linknya semua gue taruh di bawah. Ada kode diskon buat kalian yang pengen beli di top BYD, itu akan nge-support Basindo Cars juga buat channel ini, biar kita bisa beli coba-cobain aksesoris lain. Dan nextnya gue sendiri pengen bawa mobil ini tuh untuk road trip ya, bisa Jawa ke Bali mungkin, atau gue pengen ke kampung gua, pulang ke Palembang karena gua orang Palembang aslinya. Jadi kalau ada yang Palembang di sini boleh juga di komen di bawah, mana tahu kita bisa touring bareng-bareng ya, kita road trip bareng-bareng ke sana. Dan ya itu aja, semoga videonya bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe ke Basindo Cars, dan itu aja. Nama gua Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye.